Halo Black Pals, gua Hari dari Jakarta Wheelie Maniac. Welcome to Wheelers Modification. Ini modifikasi motor gua Kawasaki ZX-10 dengan extended arm, gaya drag race. Jadi tetap stay tune ya guys. Saya dulu mulainya dari CBR 250RR Honda. Terus akhirnya ada uang lebih, saya beli Kawasaki Z900, terus saya ganti lagi jadi GSX 1000, dan yang terakhir ini saya pakai Kawasaki ZX-10R. Waktu pertama kali meminang ini sih seneng banget ya, soalnya bisa dibilang ini motor yang sangat langka karena nggak banyak orang yang bisa punya motor ini, karena motor ini hanya ada satu di Indonesia, dan motor ini juara drag race 2 tahun berturut-turut, 2019 sama 2018 gitu. Dan motor ini mencetak rekor nasional dengan waktu 9,5 detik untuk jarak 402 meter yang sampai hari ini belum dipecahkan oleh siapapun. Jadi saya bangga sekali bisa meminang motor ini karena bisa dibilang motor ini motor terkencang ya, ZX-10 terkencang di Indonesia lah untuk saat ini ya, dengan setelannya speknya drag race gitu. Jadi saya senang banget. Menurut saya, kalau di Indonesia wadah komunitas motor besar atau moge itu udah banyak ya. Karena kebetulan saya juga ada mengikuti beberapa komunitas seperti Jakarta Wheelie Maniac, Tim 199 Plus, Jakarta Bikers Community, Jakarta Morning Ride, dan masih banyak lagi yang saya ikut. Kita wadahnya banyak, ada yang khusus moge, ada yang campuran juga. Jadi yang anak-anak touring juga ada, yang anak-anak motor superbike juga ada. Jadi sudah cukup memadai lah ya. Cuma yang memang mungkin kalau untuk turun ke Sentulnya ya mungkin masih jarang gitu. Kita kebanyakan sunmori dalam kota atau touring keluar kota sih kebanyakan. Oke, untuk modifikasi saya ini ada pelek Rotobox alloy. Pelek ini terkenal ya guys karena velgnya ini ringan. Jadi untuk dipakai itu sangat ringan. Jadi waktu saat kita masuk tikungan ataupun di trek lurus itu sangat berguna sekali karena ringan, jadi otomatis mengurangi beban motor, jadi bisa melaju lebih cepat ya. Nah, yang kedua adalah full six carbon frame cover. Nah, ini fungsinya adalah dia kan kalau kita moge kan terkenal panas sekali ya. Jadi kalau kita pakai full six frame carbon ini, jadi pada saat mesinnya udah panas, kaki kita waktu nempel itu nggak panas kaki kita. Jadi melindungi juga, jadi kita ridingnya lebih nyaman juga. Terus windshield Fabri ya, kalau windshield ini seperti biasa ya guys, buat supaya aerodinamis, menahan angin. Terus yang pelindung-pelindung kecil seperti Bonamici Racing Engine Cover itu untuk melindungi kalau saat kita misalkan jatuh, mesinnya terlindungi ya guys sama pelindung mesin ini. Nah terus ada kayak Bonamici Racing Chain Adjuster, nah itu untuk menyesuaikan rantainya jadi lebih mudah. Nah terus ada juga Bonamici Racing Rear Wheel Stand. Nah ini untuk mempermudah kalau kita mau pasang pedok. Ya, jadi kita lebih gampang karena ada tambahannya. Nah, terus ada juga Rizoma Frame Slider. Nah, ini juga berguna untuk melindungi motor dan mesin kalau terjadi crash atau jatuh. Jadi untuk melindungi, jadi mesin sama fairingnya nggak kena ya guys. Jadi hanya tertahan oleh frame slider itu. Nah, mungkin yang seperti yang lain, Evotech Performance Radiator Guard. Nah, ini untuk melindungi agar kotoran-kotoran itu tidak langsung masuk ke filter udaranya guys ya, jadi tertahan di depan, jadi lebih aman, lebih bersih. Nah terus mungkin yang seperti yang lain, tank grip untuk mengurangi lecet ya atau goresan pada saat kaki kita nempel di tangki. Kaliper braking air scoop ini fungsinya adalah untuk mendinginkan disc brake-nya rem depan ya guys. Jadi kalau misalkan kita udah riding agak lama kan disc brake-nya panas. Sedangkan kanvas remnya kan biasanya nggak tahan panas ya karena bukan dari keramik. Jadi kalau pakai air scoop ini bisa lebih dingin dan remnya tetap stabil, tetap bisa makan gitu. Nah mungkin yang modifikasi lainnya adalah winglet Puig. Ini berfungsi untuk lebih aerodinamis ya. Jadi saat kita masuk tikungan atau di trek lurus itu dia lebih nahan motornya supaya tetap nempel di jalan gitu. Jadi aerodinamisnya lebih ke bawah. Jadi kita istilahnya lebih mantep lah bawahnya gitu. Modifikasi mesin sebenarnya ZX-10 saya ini masih pakai ECU standar. Cuma kita sudah memakai Wulik Racing System software. Jadi istilahnya kita beli softwarenya untuk mengupgrade ECU standarnya. Jadi untuk
Kawasaki ZX-10 ini torsinya sudah di-upgrade menjadi 120 torsinya, dan HP-nya dari 200 HP menjadi 230. Dengan Wulik Racing System ini ada fitur-fitur lain juga yang bisa kita dapatkan seperti auto warm up. Jadi kalau auto warm up ini pagi-pagi saat kita mau panasin mesin, fungsinya adalah supaya agar mesinnya lebih cepat panasnya gitu loh. Jadi lebih cepat mencapai suhu 70 derajatnya itu lebih cepat. Dia akan langsung nyala. Nah, terus ada fitur kedua juga yang kita dapatkan, yaitu pit limiter. Nah, pit limiter ini yang sering dipakai di MotoGP ya guys. Jadi saat pembalap masuk pit, itu kan ada batas kecepatan tuh, 35 km per jam. Nah, di motor ini sudah mendapatkan fitur itu. Jadi kalau kita tekan tombolnya, motor ini tidak akan melebihi 35 km per jam. Nah, tapi kalau untuk dalam kota ya hanya untuk estetika aja ya, jadi kedengarannya lebih keren gitu. Nah, fitur yang ketiga adalah auto launch control-nya ya. Jadi kalau bawaan Kawasaki ZX-10, kalau kita mau nyalain launch control itu agak ribet. Jadi banyak yang kita pencet ya guys. Di stang itu ada kita pencet beberapa kali. Tapi karena kita pakai Wulik Racing System, kita nggak usah banyak pencet lagi. Jadi kita hanya perlu masuk gigi 1, kopling tekan, kita gas 7000 RPM, launch controlnya udah otomatis nyala. Jadi lebih simpel, lebih praktis. Kapanpun di lampu merah manapun kita bisa. Tinggal tekan kopling, gigi 1, gasnya kita 7000 RPM, ini otomatis udah nyala. Teng 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 teng. Nah, jadi keren sih buat untuk gaya-gayaan gitu lah. Dan lebih terpakai sih. Launch control itu adalah mencegah supaya pada saat kita start untuk kecepatan tinggi, dia tidak over RPM ya. Jadi kita nggak usah takut motornya terbalik atau apa, karena RPM-nya ditahan di 7000 RPM. Jadi fungsinya launch control seperti itu. Saat Om Qbot beli Racing Wulik System ini kan, jadi bukan kita beli software ini terus kita tinggal naikin torsi 120, HP 230, terus kita tinggal gas aja. Kan nggak semudah itu guys. Kalau bisa semudah itu, semua orang bisa jadi juara drag race kan. Tapi dengan kita naikin torsi dan HP itu, kita perlu reset juga. Kenapa? Karena kan kita harus setting mesinnya juga dan lain-lain. Jadi kalau settingannya nggak pas, ECU-nya bisa jebol, mesinnya bisa jebol, atau lebih boros, atau tarikan atasnya kurang maksimal. Nah, jadi Om Qbot pada saat beli Racing Wulik System ini, beliau juga mengeluarkan biaya riset kurang lebih 120 juta. Nah, 120 juta itu buat apa aja ya? Jadi kayak kalau kita riset gini kan kita harus dyno ya, dyno terus. Jadi sekali dyno aja kita 1 jam itu 400.000. Jadi Om Qbot ini udah riset berbulan-bulan, biaya dyno, terus biaya kamplas koplingnya juga kan habis terus kan. Kalau kita riset pasti kan kita coba ngedrag, coba tarik kopling. Nah, jadi kurang lebih untuk biaya dyno sama mengganti biaya part-partnya pada saat riset itu. Dan mungkin ya ada modifikasi lainnya yang berhubungan dengan mesin juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena bahasa mesinnya lebih detail, saya kurang tahu. Oke guys, kemarin saya juga ada coba turun pakai motor ZX-10 saya ini dengan extended arm. Saya coba untuk turun sentul karena saya penasaran kan. Soalnya semua orang juga pada bilang gokil banget gitu, maksudnya motor drag tapi turun sentul. Jadi kan banyak orang pikir wah nggak mungkin bisa gitu kan. Jadi saya ingin penasaran, saya mau coba. Jadi saya kemarin ikut event Sentul Track Day Experience yang dibuat oleh Om Feb. Saya turun dan setelah saya coba, saya merasa untuk trek lurusnya asik banget. Jadi kalau untuk tikungan ya mungkin untuk tikungan yang patah kita agak serem-serem ya, karena kan extended arm lebih panjang. Jadi untuk masuk cornering kita nggak bisa kecepatan tinggi karena dia lebih panjang. Jadi traction bannya ke aspal tuh agak berkurang sedikit. Jadi kalau untuk knee down gitu agak susah karena grip bannya tuh kurang. Tapi waktu untuk trek lurus saya coba itu lumayan, tarikannya tuh gila banget. Karena saya kemarin sempat nyoba hampir 266 km per jam di trek lurus yang pendek itu. Hanya 200 sampai 300 meter udah bisa dapat 266 km per jam. Kalau overall tikungan ya masih oke lah, masih nyaman, tapi memang nggak bisa maksimal karena extended arm ya guys. Tapi yang penting saya udah pernah nyobain motor drag turun di Sentul. Jadi setidaknya saya satu-satunya orang pertama yang pernah turun Sentul
dengan motor drag race gitu. Jadi lumayan gokil juga kemarin, jadi pusat perhatian, banyak yang ngeliatin juga. Wah, gila juga nih ya gitu ya. Jadi ya pengalaman baru sih buat saya, pengalaman seru. Oke guys, bagi kalian yang speed junkies atau yang adrenaline lovers, yang punya moge, kalian saran saya sih sebaiknya menyalurkan hasrat kalian di sirkuit ya, Sentul. Kebetulan kemarin pas gue ikut Sentul Track Day Experience, Ibu Lola, pengelola Sentulnya, dan Om Feb dan pembalap M. Fadli ada bilang bahwa pihak Sentul akan mengadakan event tahunan. Jadi kayak apa ya, kejuaraan tahunan gitulah untuk moge gitu. Jadi nanti ada kelasnya 600 cc, 900 cc, dan 1000 cc. Jadi bagi kalian yang ingin benar-benar menyalurkan hasrat kalian, boleh nanti ikut. Ya, ditunggu saja, mungkin akhir tahun ya kayaknya akan ada event, istilahnya event apa ya, event resmi lah dari Sentul, dan itu akan dilakukan tahunan. Oke, bagi kalian yang suka istilahnya apa ya, Sunmori ya, Sunday morning ride di dalam kota, untuk lebih berhati-hati dan kenali motor Anda. Jadi pada saat kita Sunmori juga kita tahu batas kecepatan motor kita, power motor kita, jadi saat kita berkendara itu aman bagi pengendara-pengendara yang lainnya juga. Jadi ya kita Sunmori untuk seneng-seneng ya guys. Jadi kita juga pengen perginya selamat, pulangnya juga selamat. Jadi kita riding tetap safety riding, pakai pelindung-pelindung, mungkin gitu, helm, glove, dan lain-lain. Kalau modifikasi buat saya itu lebih ke fungsionalnya ya. Jadi ya tapi selera ya. Ada orang yang modifikasi karena dia suka terlihatnya lebih bagus dan lain-lain. Kalau buat saya modifikasi, saya lebih ke fungsionalnya ya. Seperti kayak velg, saya kan itu fungsinya lebih ringan, jadi kecepatannya lebih dapet, winglet supaya lebih aerodinamis, dan kayak air scoop system untuk mendinginkan cakramnya. Jadi kalau saya sih modifikasi lebih ke fungsionalnya gitu. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang modifikasi motor saya, Kawasaki ZX-10R. Tetap ikuti perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.